Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap secara maya, walaupun mungkin tidak langsung. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, saya Sumarni. Saya pengampu asuhan kebidanan pada prakonsepsi, nanti bersama-sama dengan Bu Siti dan Bu Eti. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang pertama yang pada asuhan kebidanan prakonsepsi, yaitu tentang screening masalah dan gangguan kesehatan sebelum hamil atau premarital screening. Kayak kita tahu bahwa untuk melahirkan seorang bayi butuh kesehatan yang prima dari seorang ibu dan seorang ayah, yang nantinya dari gen ayah dan ibunya inilah akan tercipta generasi yang baik. Nah, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk deteksi dini terhadap masalah dan kesehatan calon ibu dan calon ayah. Sebetulnya pemerintah sudah mengatur terkait dengan screening masalah dan gangguan kesehatan sebelum hamil ini, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Nah, ini pelayanan pada masa sebelum hamil ini dilakukan untuk apa? Itu untuk mempersiapkan seorang perempuan ini untuk bisa menjalani kehamilan, persalinan yang sehat, serta selamat dan memperoleh bayi yang sehat. Nah, sasaran dari peraturan pemerintah ini tentunya terkait dengan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil adalah remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah ini ada beberapa hal atau beberapa pelayanan yang diberikan pada masa sebelum hamil. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik, ya, di mana pemeriksaan fisik ini minimal untuk mendeteksi atau untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian pemeriksaan status gizi calon ibu. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang merupakan pelayanan yang berdasarkan indikasi medis dari calon ibu. Ya, ada mungkin pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah atas indikasi, ya. Kemudian pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan yang lainnya yang memang dibutuhkan untuk mendeteksi adanya suatu masalah atau gangguan. Kemudian yang ketiga adalah pemberian imunisasi, di mana pemberian imunisasi pada calon ibu adalah imunisasi tetanus toksoid yang harapannya adalah bisa mencapai status T5 atau imunisasi tetanus toksoid kelima, di mana dengan status T5 ini maka wanita usia subur memiliki kekebalan penuh terhadap tetanus, dan harapannya bisa terhindar dari kejadian tetanus neonatorum pada bayi. Nah, kemudian yang keempat adalah suplementasi gizi, di mana pemberian gizi, suplemen gizi ini untuk mencegah adanya atau terjadinya anemia akibat kekurangan gizi atau mungkin kekurangan zat besi. Ya, di sini perlu dilakukan adanya upaya edukasi tentang gizi seimbang dan juga pemberian tablet tambah darah atau yang mengandung zat besi dan asam folat. Kemudian pelayanan kesehatan yang lain yang memang dibutuhkan untuk calon ibu adalah pemeriksaan psikologi, di mana memang untuk psikologi ini menjadi sangat penting sebagai kesiapan orang menjadi calon orang tua, maka membutuhkan bimbingan atau dukungan dari tenaga kesehatan, kemudian dan juga keluarga serta lingkungan sekitar. Ada tadi 6 pelayanan tadi ini yang merupakan pelayanan kesehatan pada masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 97 tahun 2014. Nah, sebetulnya apa sih pemeriksaan
prenatal, premarital atau pemeriksaan sebelum hamil, ya. Ini adalah upaya pencegahan, ya, suatu tindakan atau upaya pencegahan. Untuk apa? Untuk mencegah terjadi masalah kesehatan pada diri sendiri, pasangan maupun keturunannya yang akan datang. Jadi bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya dia sendiri, pasangannya, dan juga calon anaknya atau keturunannya. Ini juga bertujuan untuk mencegah agar penyakit tersebut atau yang diderita tidak menurun kepada keturunannya atau anaknya di kemudian hari, sehingga hidup sehat bisa tercapai. Kemudian waktu pelaksanaan diharapkan sebetulnya adalah 6 bulan sebelum calon mempelai menikah. Kenapa 6 bulan? 6 bulan ini adalah ada waktu yang bisa digunakan untuk memperbaiki atau mengontrol penyakit atau kondisi ibu agar bisa mencapai kondisi yang optimal untuk siap hamil. Kemudian tahapan prenatal screening, ya, atau tahapan pemeriksaan sebelum hamil. Ini ada 5 tahap, ya. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik secara lengkap. Ya. Pemeriksaan fisik secara lengkap ini ada pemeriksaan umum, ya. Ada yaitu pemeriksaan fisik secara lengkap dari mulai KU, kesadaran, dan tanda-tanda vital. Kemudian ini memang dimaksudkan untuk agar terdeteksi masalah kesehatan calon ibu ini, baik mungkin tadi tekanan darah, karena kita tahu tekanan darah tinggi pada ibu hamil sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun calon anaknya, karena bisa berpengaruh terjadinya abortus, kelahiran prematur, pertumbuhan janin terhambat, bahkan sampai kematian janin dalam kandungan. Ya, ini juga pengaruhnya jauh ke sana. Maka perlu ada deteksi apakah sebelum hamil calon ibu ini memang menderita hipertensi atau tidak. Kalau memang pernah menderita hipertensi atau sedang menderita hipertensi, maka mungkin perlu dikontrol supaya tekanan darah bisa normal dan tidak naik secara signifikan. Ya. Kemudian juga untuk memeriksa apakah juga punya riwayat penyakit tertentu, misalnya diabetes atau penyakit yang lain, TBC, yang berpengaruh terhadap keadaan gizi, ya, keadaan gizi, dan juga berpengaruh nanti juga terhadap pertumbuhan perkembangan janin. Oke. Yang kedua adalah pemeriksaan penyakit herediter atau hereditas atau penyakit yang diturunkan dari kedua orang tua. Nah, karena secara genetik anak itu adalah perpaduan antara genetik ibu dan genetik ayah. Ya, sebagai calon ibu ini juga merupakan perpaduan dari bapak dan ibunya atau kakek dan calon neneknya. Ya, sehingga akan terlihat bagaimana apakah dari silsilah garis keturunan ibu, calon ibu, atau garis keturunan calon ayah ada masalah kesehatan, adakah penyakit yang diturunkan. Kenapa? Harapannya kalau ini terdeteksi tidak sampai terjadi masalah pada anak yang nantinya akan lahir, ya, karena banyak atau ada memang penyakit-penyakit yang diturunkan ini yang berpengaruh sekali terhadap kesejahteraan janin, ya. Dan juga memang kadangkala ini saya temui beberapa hari yang lalu di media sosial, ada calon sepasang kekasih ini antara laki dan perempuan, dan perempuan ini melakukan tes karena memang dari keluarga ada yang menderita hemofili, ya. Kemudian melakukan tes screening. Hasilnya adalah calon mempelai perempuan ini, ya, menderita hemofili minor. Nah, dari situ dia nantinya bisa melahirkan bisa mempunyai keturunan asalkan dari garis calon ayahnya itu tidak punya keturunan atau tidak punya riwayat atau keturunan atau menderita hemofili mayor maupun minor. Nah, makanya perlu dideteksi nih
si calon atau kekasihnya ini apakah punya atau menderita hemofili atau tidak, dan ternyata hasilnya yang laki-lakinya pun menderita hemofili minor. Nah, endingnya adalah mereka akhirnya memutuskan hubungan demi kebaikan, karena apabila mereka menikah, salah satu tujuan menikah kan mempunyai keturunan. Nah, keturunan ini merupakan salinan gen antara calon ibu dan calon ayahnya. Apabila calon ibunya menderita minor, calon ayahnya juga menderita minor, maka ada kemungkinan besar anaknya yang nanti dilahirkan adalah mempunyai hemofili mayor. Kita tahu hemofili sangat berat ininya, gejalanya bahkan bisa terjadi kematian. Ya. Makanya akhirnya dengan sadar dan juga dengan keikhlasan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan, karena saya yakin namanya secara pada umumnya ya orang menikah itu ingin punya keturunan. Nah sehingga dengan adanya resiko ini mereka memutuskan untuk tidak lanjut untuk menikah, walaupun boleh sebetulnya menikah, tetapi dengan syarat menghindari terjadinya kehamilan. Nah ini kan berat mungkin bagi pasangan ya untuk memutuskan dari awal untuk tidak punya anak. Nah ini kemudian ini yang menjadi tadi ya, pemeriksaan ini menjadi penting dari awal sebelum terjadi kehamilan, karena bisa dilakukan pencegahan ya. Kalau sudah terlanjur karena pengobatan juga mahal ya, butuh waktu yang lama bahkan seumur hidup untuk penyembuhannya. Oke, kemudian riwayat atau pemeriksaan penyakit yang ketiga ya, pemeriksaan penyakit menular. Di sini bisa mungkin hepatitis B, kemudian penyakit hepatitis C dan HIV/AIDS yang bisa ditularkan secara cepat ya. Bahkan satu tetes darah dari penderita ini bisa menularkan kalau dia terkena orang lain yang punya akses ke pembuluh darah, misal terluka atau apa ya, tertusuk jarum kah, atau mungkin pada saat pembersihan dekontaminasi tempat atau ruangan ada satu tes darah dan Anda memegang langsung tanpa sarung tangan dan tangan Anda terluka, itu bisa kontak ke dalam tubuh, masuk dan bisa terjadi penularan ya. Kemudian kalau yang ini pada wanita sebelum hamil perlu diperiksa apakah menderita penyakit menular ataukah ada sedang menderita ya, atau mungkin pernah. Kalau pernah mungkin kondisi sekarang bagaimana. Kalau sekarang menderita, harapannya sebelum hamil itu sudah disembuhkan terlebih dahulu ya, sehingga tidak sampai berpengaruh terhadap janin yang nantinya dilahirkan. Kasus-kasus sakit TORCH ya, kemudian HIV/AIDS itu kan butuh waktu lama untuk mengontrol supaya kondisinya optimal dan dia bisa hamil dengan baik. Kemudian pemeriksaan organ reproduksi. Ini terkait dengan kesuburan serta kondisi daripada organ kesehatan reproduksi baik perempuan maupun laki-lakinya. Kemudian pemeriksaan alergi. Ini juga perlu diperiksa karena memang kalau sekarang semakin maju teknologi untuk memeriksa alergi itu bisa, walaupun mungkin kadangkala membutuhkan waktu dan juga biaya yang tidak sedikit ya untuk pemeriksaan alergi ini ya. Contoh salah satunya adalah autoimun. Penyakit autoimun ini adalah penyakit alergi terhadap banyak hal, kadangkala entah mungkin faktor apa sehingga menimbulkan dia alergi ya, seperti orang yang asma pun, walaupun dia sakit asma, pernafasnya juga pengaruh ke bayi. Selain itu memang dia alergen terhadap segala hal, entah logam, asap, serbuk bunga, bahkan bulu kucing dan sebagainya ya. Ini juga kadangkala mengganggu
timbulnya akhirnya terjadi asmanya kumat, anfal, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan ibu. Oke, ini ada tadi 5 tahap tadi pemeriksaan premarital screening ya. Yang tentunya apakah semua ibu hamil harus ini pemeriksaan ini semua? Tentu tidak. Dari ada pemeriksaan anamnesenya, kemudian pemeriksaan fisik apakah ditemukan kondisi atau indikasi-indikasi tertentu untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka itu yang diperiksa. Tapi kalau ternyata tidak ditemukan indikasi yang lebih lanjut ke arah sana dari keluhan dari hasil pemeriksaan fisik secara physically dari head to toe-nya tidak terlihat, tidak ada indikasi, mungkin tidak perlu ya, atau keluhan-keluhan selama ini tidak menjadikan itu harus semuanya. Oke, kemudian untuk keuntungan dalam untuk tes premarital screening ini atau pemeriksaan kesehatan pranikah ya, ini adalah untuk mencegah berbagai macam penyakit pada calon bayi ya. Misalnya ada thalassemia, diabetes mellitus, ya, hemofili, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan pranikah dilakukan untuk mengenal riwayat kesehatan, baik si perempuan maupun laki-lakinya. Ya, sehingga sama-sama tahu kondisinya, sehingga tidak ada penyesalan, dan juga bisa saling support, memberi dukungan satu sama lain. Kemudian membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, lebih yakin satu sama lain mengenai riwayat kesehatan. Ya. Ini ya untuk keuntungan. Kemudian yang pertama tadi pemeriksaan fisik di sini, bahwa pemeriksaan fisik minimal adalah tanda-tanda vital dan juga status gizi. Kita tahu untuk tanda-tanda vital memang salah satunya adalah tekanan darah. Tekanan darah itu menjadi sangat penting untuk dideteksi dini, dilakukan pemantauan, sehingga apabila terjadi hipertensi ya, karena kita tahu hipertensi ini pengaruhnya sangat besar ya ke ibu ya, bisa menyebabkan abortus ya, prematuritas, IUFD tadi sudah saya sampaikan ya, sehingga perlu dikontrol untuk tekanan darah. Kemudian status gizi ya, nanti ditimbang berat badannya, kemudian tinggi badannya, nanti untuk sebagai dasar penghitungan IMT, indeks massa tubuhnya ya. Kemudian pengukuran lila ini adalah untuk mengetahui status gizi calon ibu ini, apakah gizinya baik ataukah mengalami kek atau kurang gizi, ataukah mengalami lebih atau obesitas ya, kegemukan atau obesitas ya. Ini juga pemeriksaan status anemia. Nanti dari fisik akan kelihatan apakah konjungtivanya pucat, apakah jari-jarinya sianosis, kuku-kukunya, apakah mungkin yang lainnya yang ditemukan dari tanda-tanda sejak hasil fisiknya. Nanti ditambahkan dengan pemeriksaan penunjang dari HB-nya bagaimana. Kemudian untuk IMT, sebagai penghitungan IMT adalah tinggi badan dan berat badan ya. Ini dihitung dan dihasilkan nilai IMT atau proporsi standar dari berat badan ya. IMT itu adalah merupakan proporsi standar dari berat badan terhadap tinggi badan. Maka di sini jika IMT kurang dari 17, orang tersebut disebut sangat kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat atau kek tingkat berat. Sedangkan jika IMT 17 sampai 18,5, maka disebut kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau kek ringan. Nah, ini adalah penghitungan untuk IMT, indeks massa tubuhnya, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti dihasilkan skor, itu kalau memang tadi ya sangat kurus 17, kurang dari 17. Kalau dia
nilainya ternyata antara 17 sampai 18,5 dia kategori kurus, sedangkan kalau dia dihasilkan nilai antara 18,5 sampai 25 maka dia kategori normal. Dan untuk nilai lebih dari 25 sampai 27 maka dia dalam kategori gemuk ya, atau kelebihan berat badan tingkat ringan. Sedangkan kalau dia lebih dari 27 maka dikatakan obesitas atau kelebihan berat badan tingkat berat. Ini tadi dari IMT, satu indikator untuk mengetahui status gizi seseorang. Kemudian yang indikator kedua atau cara mengetahui cara pemeriksaan status gizi yang kedua itu lila, ya, lingkar lengan atas, ya, di mana lingkar lengan atas ini ambang batasnya adalah 23,5, ya, 23,5. Jika kurang dari 23,5 atau bagian merah pita, ya, ada tanda di sana, artinya calon pengantin perempuan mengalami kek, kurang energi kronis. Nah, apa itu? Kurang energi kronis itu kondisi kurang gizi yang memiliki risiko yang dapat membahayakan ibu dan janin. Ada bisa terjadi anemia pada ibu dan janin, ya. Kemudian perdarahan saat melahirkan, kemudian keguguran karena kekurangan nutrisi, oksigen dan sebagainya sehingga pertumbuhan terhambat atau pertumbuhan terjadi kegagalan sehingga terjadilah keguguran pada usia kurang dari 20 atau 22 minggu. Kemudian mudah terkena penyakit infeksi. Ini terkait dengan daya tahan tubuh ibu, ya, sehingga apabila dia mengalami kurang gizi, daya tahan tubuh ibunya rendah atau kurang sehingga mudah sekali terjadi sakit akibat infeksi atau mungkin yang lainnya, ya. Karena tubuh tidak punya kemampuan untuk melawan infeksi tersebut sehingga mudah sakit. Kemudian berat badan lahir rendah atau bayi lahir mati. Ini terkait tadi yang keguguran karena memang kurangnya nutrisi, kurangnya asupan oksigen ke dalam janin sehingga dari mulai awal adalah hipoksia, kurang oksigen, kemudian mengalami pertumbuhan janin yang terhambat, bayinya kecil, dan begitu lahir berat badannya kurang dari yang seharusnya, bisa juga terjadi kematian janin dalam kandungan atau bahkan kematian janin pada saat lahir atau fetal death, ya. Atau bahkan terjadi kelainan bawaan pada janin. Ini biasanya terjadi kek pada awal kehamilan atau pada saat organogenesis atau pembentukan organ, pembentukan sel-sel, ya, sehingga sangat berbahaya sehingga terjadi masalah pada pembelahan sel sehingga pada saat pembentukan ginjal, jantung, otak dan lain sebagainya menjadi masalah. Kemudian jika calon pengantin mengalami gizi kurang atau anemia sebaiknya menunda kehamilan dengan KB, kontrasepsi, ataukah mendapatkan penanganan kesehatan sampai statusnya gizinya baik dan HB-nya normal, ya. Makanya tadi sebelum terjadi kehamilan kondisi ibu sudah bagus, sudah optimal, HB-nya bagus, kondisi tubuhnya sudah kuat. Sehingga pada saat hamil harapannya adalah janin tumbuh dengan baik. Kemudian ini pengukuran status gizi dari berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini merupakan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan indikasi, ya, berdasarkan indikasi medis dari seorang ibu, ya, atau pasangan. Ini ada pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan atau indikasi, ya, tertentu. Kemudian pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urin rutin dan pemeriksaan penunjang yang lain. Ya, kalau golongan darah, kalau darah rutin misalnya ada golongan darah, hemoglobin, kemudian ada resus. Kemudian untuk yang pemeriksaan urin rutin ada mungkin nanti ada protein urin, glukose urin, ya. Kemudian pemeriksaan lain atas indikasi ada mungkin penyakit gula, ya, gula darah dari serum. Kemudian IMS, infeksi menular seksual, ada malaria, ada thalassemia, ada TORCH, ya, ada hepatitis B,
HIV/AIDS, tiroid dan lain sebagainya. Ya, bahkan tadi ada salah satu contoh tadi ada hemofili. Nah, ada 7 jenis tes dalam premarital check-up, ya, yaitu antara lain ya, pemeriksaan darah. Ini pemeriksaan darah itu serangkaian tes ya, yang tes darah yang akan ditempuh calon pengantin mencakup ada leukosit, hematokrit, trombosit, HB, eritrosit hingga laju endap darah. Ya. Ini untuk perempuan, pemeriksaan HB akan membantu sekali untuk mengetahui resiko talasemi ya. Oke, kemudian tes golongan darah dan resus. Ini penting dilakukan untuk mengerti kecocokan antara resus dengan efeknya terhadap ibu serta anaknya. Jadi kalau resus negatif pada perempuan dan resus positif pada pria berisiko menimbulkan ketidaksesuaian yang berakibat fatal pada anak. Ya ini kalau mungkin kalau sesama Indonesia biasanya nggak ada masalah ya, karena resusnya biasanya sama atau Asia. Tapi kalau dengan menikah dengan orang luar negeri atau bule atau taruhlah Eropa, biasanya dengan harus diperiksa resusnya cocok tidak antara perempuan dan laki-laki. Kalau ada masalah misalnya tadi perempuannya adalah resusnya negatif sedangkan laki-lakinya positif, maka biasanya terjadi masalah karena nanti akan ada penolakan terhadap hasil konsepsi yang ada. Kemudian deteksi hepatitis B. Ya, dengan deteksi hepatitis B ini harapannya adalah pasangan terhindar dari kemungkinan transmisi atau perpindahan hepatitis B ini melalui hubungan seksual. Ya. Hepatitis B termasuk penyakit berbahaya karena akan menyebabkan cacat fisik hingga kematian pada bayi yang dilahirkan. Maka kalau terjadi misalnya ibu ini menderita hepatitis B atau ayahnya menderita hepatitis B karena mungkin ditular secara seksual, maka harapannya bisa diobati secara baik ya, sehingga pada saat hamil tidak terjadi masalah ke janinnya. Kemudian tes TORCH adalah toksoplasma, rubella dan herpes simplex ya. Penyakit yang ditimbulkan oleh toksoplasma, rubella dan herpes simplex. Ini penularannya bisa datang dari konsumsi makanan mentah ya, hingga kontak dengan kotoran hewan peliharaan ya. Makanya selama hamil atau sebelum hamil, pada saat mengelola kotoran hewan misalnya kucing, anjing dan lain sebagainya, memakai sarung tangan plastik atau sarung tangan latex atau apapun itu jangan tangan langsung. Cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas atau setelah makan dan sebagainya, itu cuci tangan penting sekali. Kemudian ini juga sebaiknya dilakukan untuk pemeriksaan TORCH ini untuk menghindari keguguran dan kelahiran prematur. Ya, kadangkala ada keguguran berulang ya. Setelah dicek ternyata dia menderita TORCH ini, entah itu toksonya yang tinggi atau rubellanya atau mungkin mengalami herpes. Kemudian pemeriksaan HIV/AIDS. Ya. Ini bersifat wajib karena sudah tercantum dalam surat edaran Menteri Kesehatan. Biaya tes ini ditujukan untuk biasanya tes ini untuk ibu hamil ya. Ini pun dilakukan dengan memakai darah pasangan juga dites ya. Jadi tidak hanya ibu hamil saja tapi pasangannya juga dilakukan tes sehingga tidak terjadi infeksi silang antara, kalau ternyata ibunya tidak ya tapi laki-laki menderita kan jangan sampai menularkan ya. Kasihan pada saat ibu hamil kok kan menderita HIV/AIDS, dia bisa menularkan ke janinnya ya. Oke. Kemudian tes gula darah ya. Untuk mengetahui kadar gula darah tidak hanya dari urin ya, bisa dari serum ya, nanti juga bisa mengambil sampel darahnya ya. Kalau ternyata dari urin terindikasi kok positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan biasanya serum dari darah, dilanjutkan pemeriksaannya apakah betul dan kadar gulanya berapa secara kuantitatif ya.
Pemeriksaan ini untuk mengetahui penyakit tadi gula darah. Oh ya, untuk gula darah ini pasangan juga dianjurkan untuk pemeriksaan gula untuk mengantisipasi tidak terjadi menurun ke janin ya. Harapannya misalnya ibunya tidak sampai terjadi itu, ayahnya juga tidak mempunyai genetik itu secara atau tidak sedang menderita penyakit atau gula darahnya tinggi ya. Kalau memang perempuan, kadangkala awal kehamilan atau pertengahan kehamilan memang biasanya gulanya tinggi, bahkan kadangkala positif 1. Tapi nanti lambat laun dia akan turun karena memang terjadi perubahan dia hormonal ya, metabolisme karbohidratnya juga terjadi peningkatan, sehingga kadangkala terjadi gejala dalam arti pemeriksaan urinnya positif 1. Tapi kalau sudah 2 itu lain cerita. Ya, kalau 1 kemungkinan mungkin karena adaptasi tubuh ya, karena pengaruh metabolisme karbohidrat. Ya, tapi nanti lambat laun dia akan berkurang, menurun atau menjadi negatif. Kemudian tes urin. Tes urin ini adalah urin lengkap untuk memeriksa adakah penyakit sistemik atau metabolik, mungkin adakah kelainan dari ginjal, kerusakan ginjal, atau mungkin yang lainnya, dari warna, bau, hingga jumlah urin yang dikeluarkan ini untuk mengetahui apakah ada masalah atau tidak. Ini untuk 7 tes dalam premarital check up. Ini ada 7 tadi ya. Ada pemeriksaan darah rutin, golongan darah dan resus, deteksi hepatitis B, TORCH, HIV/AIDS, gula darah, dan tes urin. Nah, kita lanjut ke masalah dan gangguan yang berpengaruh terhadap kehamilan. Ya. Tadi kan tesnya ya, ada HB, ini berarti ke arah masalahnya adalah anemia. Kita tahu anemia adalah kadar HB kurang dari normal. Kalau ibu hamil secara normalnya adalah 11 gram persen, karena ada hemodilusi ya, pada orang tidak hamil, wanita tidak hamil adalah 12 gram persen. Sehingga kalau ini adalah calon ibu, harapannya adalah dia lebih dari atau sama dengan 12 gram persen. Anemia biasanya karena kekurangan asupan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, atau mungkin gangguan haid yang abnormal, mungkin darah yang sangat banyak, atau mungkin penyakit yang lain, bisa karena kecapean, malaria, dan lain sebagainya ya, TB paru. Itu juga biasanya ada masalah gizi yang berakibat nanti anemia. Kemudian tanda anemia adalah ada 5L, letih, lesu, ya, lemah, lelah, dan lunglai, ditambah ada sering mengeluh pusing, mata berkunang-kunang. Ini biasanya gejala khas ya untuk anemia. Nah, apa sih pengaruhnya dampak malaria ya terhadap ibu hamil? Itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin atau pertumbuhan janin terhambat. Kemudian bayi lahir dengan beratnya yang lebih rendah, kurang dari normal atau kurang dari seharusnya. Bayi lahir sebelum waktunya ya, prematur. Kemudian bayi mengalami kelainan bawaan, kemudian anemia pada bayi yang dilahirkan, dan juga risiko mengalami perdarahan saat melahirkan. Ini dampak dari anemia, baik pada ibu maupun pada janinnya. Nah, upaya pencegahannya apa? Pemberian gizi seimbang dan juga suplemen tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat. Oke, lanjut ke hepatitis B. Kita tahu bahwa hepatitis B adalah penyakit menular yang mana merupakan penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ini virus hepatitis B ini ditemukan di cairan tubuh dalam produk darah, cairan cerebrospinalis, cairan vaginal, dan cairan tubuh lain. Nah, ini ada gejala yang tidak khas, kadangkala mungkin beda, misalnya kayak mah karena ada mual, senap, atau sebah ya perutnya. Sering bahkan tanpa gejala ya, ketika muncul gejala sudah terlambat. Nah, ini kadar mungkin sudah dalam kondisi taraf sirosis atau pengerasan hati ya, bahkan sudah timbul kanker hati ya. Makanya kalau hepatitis ini kadangkala disebut dengan silent killer ya.
Kemudian gejala yang muncul ada demam, mual muntah, rasa lelah, kencing berwarna gelap seperti teh, mata dan kulit kuning. Ada terjadi kuning pada mata maupun kulit ya. Kemudian faktor risiko penularan daripada hepatitis B secara vertikal, yaitu dari ibu pengidap virus hepatitis ke bayi ya, itu adalah 95% penularan ya, sehingga dalam pada saat hamil bisa terjadi penularan kepada janinnya. Sedangkan horizontal atau secara horizontal 3-5% penularan, yaitu hubungan seksual tidak aman dengan pengidap pengidap hepatitis B, kemudian transfusi darah yang terkontaminasi virus hepatitis B, dan penggunaan jarum suntik bergantian yang terkontaminasi virus hepatitis B. Nah, bagaimana pencegahan hepatitis B pada calon pengantin ini? Menghindari faktor risiko tadi ya, penularan hepatitis B. Kemudian imunisasi hepatitis B ya, di mana vaksin hepatitis B ini diberikan dalam 3 dosis, itu pada bulan ke-0, 1, dan 6 ya. Kemudian bila terdeteksi hepatitis B, segera konsultasi ke dokter ya. Jika ada perlukaan kulit harus segera diobati, ada luka di kulit. Kemudian tidak berbagi peralatan pribadi seperti pisau cukur, sikat gigi, gunting kuku dengan orang lain, ini jangan, karena bisa menyebabkan penularan. Ini lanjut pada masalah atau gangguan yang lainnya, itu adalah diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus adalah merupakan penyakit yang ditandai dengan peningkatan gula darah lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl pada gula darah sewaktu ya, pemeriksaan gula darah sewaktu. Gejalanya di sini ada trias DM, sering makan atau banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Kemudian yang kedua adalah mudah lelah dan mengantuk. Ketiga, penglihatan kabur. Keempat adalah penurunan berat badan walaupun nafsu makannya meningkat. Yang kelima adalah bila terdapat luka susah sembuh atau sembuhnya lama. Keenam adalah masalah pada kulit, misalnya gatal-gatal, iritasi ya. Ini biasanya gula darahnya sangat tinggi. Kemudian dampak DM pada ibu dan janin. Yang pertama adalah berat badan bayi lahir di atas normal atau berat bayi besar. Disebut bayi besar kalau berat badan lebih dari 4 kilo atau 4.000 gram ya. Kemudian yang kedua adalah bayi berisiko mengalami hiperbilirubinemia atau kuning. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan resiko kelahiran prematur ya. Lebih cepat ya, kurang dari yang seharusnya kurang dari 36 minggu. Kemudian peningkatan risiko hipertensi dalam kehamilan karena memang ada gangguan vaskuler pada kasus diabetes mellitus ini, dia mengganggu fungsi dari vaskuler atau pembuluh darah. Kemudian peningkatan risiko diabetes pada kehamilan berikutnya. Kemudian bayi berisiko diabetes pada kehamilan. Bayi berisiko mengalami diabetes ya, mengidap diabetes saat dewasa. Ini untuk poin 6 ini seharusnya adalah bayi berisiko mengidap diabetes pada saat dewasa ya. Ini tadi yang kecampur dengan 5 ya, salah ya. Kemudian malaria. Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh sekelompok parasit Plasmodium ya, yang hidup dalam sel darah merah. Ini penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles ya, betina yang terinfeksi Plasmodium. Malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah yang terkontaminasi parasit Plasmodium. Dan malaria tidak dapat ditularkan secara kontak langsung
dari satu manusia ke manusia lainnya. Ini sehingga harus ada perantara, yaitu nyamuk yang dia terinfeksi oleh Plasmodium. Nah, dampak malaria pada calon pengantin adalah bisa menyebabkan anemia, ya, yang mana anemia ini bisa berpengaruh pada ibu hamil dan janin nantinya. Ini dapat menyebabkan keguguran, ya, anemia itu sendiri, kemudian risiko perdarahan saat melahirkan, bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, dan bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Nah, bagaimana pencegahannya? Yaitu yang bisa menggunakan kelambu saat tidur, kemudian tutup pintu dan jendela dengan menggunakan kasa atau kawat, atau bisa juga dengan kelambu nilon, ya. Gunakan pakaian pelindung yang menutupi lengan kaki saat keluar rumah, dan juga bisa menggunakan obat atau krim anti nyamuk. Kemudian torch adalah penyakit yang disebabkan oleh virus toxoplasmosis, atau ada juga rubella, ada T-nya adalah toxoplasmosis, rubella, Candida cytomegalovirus, dan herpes simplex virus 2, ya, serta virus lainnya bisa terinfeksi, ya. Penularan torch, ya, secara aktif dan juga secara pasif. Kalau secara aktif itu dari konsumsi makanan dan sayur yang terkontaminasi dari virus torch dan tidak dimasak secara sempurna, misal makanan mentah, dan makan sayur atau makanan yang lain yang dapat terkontaminasi virus dari kotoran hewan, ada kucing, anjing, ayam, burung, dan lain sebagainya. Dan sedangkan yang pasif adalah dari ibu hamil pengidap torch ke janinnya. Ini jadi ini torch, oke, salah ya, dari ibu ke janin. Kemudian dampak torch bisa menyebabkan infertil, ya, pada calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki, karena mengganggu daripada fungsi reproduksinya, ya. Kemudian kelak pada saat hamil dapat menyebabkan kecacatan pada janin, misalnya ada kelainan saraf, mata, telinga, otak. Yang bisa juga terjadi mikrosefali atau hidrosefalus. Ya, selain itu juga ada kelainan paru, limpa, dan juga fungsi motoriknya yang terganggu. Ini dampak torch, ya. Sehingga perlu sekali ada pemeriksaan sebelumnya apakah calon ibu ini menderita torch atau tidak. Kalaupun menderita, segera tangani, segera sembuhkan, baru, atau kalau memang dia mau menikah tapi ditunda dulu kehamilannya sampai torchnya negatif. Pencegahannya adalah vaksinasi MMR, mumps, measles, dan rubella untuk mencegah komponen rubella dari torch yang dilakukan 3-6 bulan dari rencana hamil. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, mencuci bahan makanan, ya, baik sayuran, buah maupun yang lain dengan air bersih yang mengalir, dan memasak sampai matang sempurna, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah talasemi, merupakan penyakit kelainan sel darah merah akibat kekurangan protein pembentuk sel darah merah. Ini karena kekurangan protein pembentuk sel darah merah, sehingga menyebabkan adanya kelainan daripada sel darah merah itu sendiri, ya. Sehingga sel darahnya apa cirinya? Mudah pecah, ya, sehingga menyebabkan penderita itu kurang darah yang berat, bahkan sampai terjadi mengancam jiwa. Penyakit ini diturunkan, ya, oleh kedua orang tua pembawa sifat dari talasemi kepada anak kandung dan keturunannya. Jika misalnya bapak ibunya menderita talasemi tapi bukan menderita, ya, sebagai pembawa sifat, maka anaknya ini bisa sebagai penderita talasemi. Ada 2 jenis talasemi, yaitu talasemi mayor dan talasemi minor. Talasemi minor pembawa sifat tampak sehat, dapat tidak menunjukkan gejala, sedangkan orang yang dengan talasemi mayor memerlukan pengobatan dan transfusi darah rutin seumur hidup, serta memiliki usia harapan hidup yang relatif pendek. Ya, ini talasemi mayor, umur harapan hidupnya lebih pendek. Kalau untuk minor kadang-kala tidak menunjukkan gejala.
Talasemi yaitu deteksi dini talasemi pada calon pengantin di sini memiliki riwayat penyakit keluarga dengan anemia atau talasemi, pucat dan lemah, ada riwayat transfusi yang berulang, dan pemeriksaan darah serta analisis HB-nya menunjukkan HB-nya sangat rendah. Dampak talasemi pada calon pengantin: jika kedua pasangan calon merupakan pembawa sifat talasemi dan kelak ini kelak anaknya berisiko 25% melahirkan dengan talasemia mayor. Jadi ini mohon maaf penulisannya salah ya. Jika orang tuanya atau calon pengantin ini menikah tapi ini punya talasemi, maka 25% melahirkan dengan talasemi mayor. Pencegahan talasemi bagi calon pengantin adalah program pengelolaan penyakit talasemi pada calon pengantin ditujukan untuk mencegah kelahiran dengan talasemi mayor. Caranya yang pertama adalah screening talasemi secara dini, bisa sebelum menikah dari laki-laki dan perempuannya itu dites apakah merupakan pembawa sifat talasemi ataukah tidak. Jika kedua pasangan pengantin pembawa sifat sebagai pembawa sifat talasemi dan mau tetap menikah, anjurkan untuk menghindari kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Ini berat juga ya kalau selama sepanjang hidup dia untuk menghindari kehamilan atau tidak boleh hamil karena tadi resiko terjadi talasemi mayor pada anak keturunannya. Ini gambaran dari kemungkinan atau risiko talasemi pada keturunan. Jika orang tua laki-laki, ini yang gambar yang pertama, yang ini jika orang tua laki-lakinya adalah pembawa sifat dan orang tua perempuannya juga pembawa sifat, maka anaknya adalah yang pembawa sifat ada 2, kalau ini anaknya 4, sedangkan talasemi mayor 1 dan normal 1. 25%, 1 dari 4 anaknya. Kalau anaknya 2, kan kita tidak tahu masa setengahnya, nggak mungkin. Kita tidak pernah tahu anak mana yang akan menderita talasemi mayor. Kemudian kalau dari orang tua, misalnya ini laki-lakinya pembawa sifat, orang tuanya normal, maka anak yang dihasilkan 50% sebagai pembawa sifat, 50% normal. Sedangkan orang tua dengan talasemi mayor dan orang tua yang satunya adalah perempuannya adalah ibunya adalah normal, maka semua anaknya 100% adalah pembawa sifat. Semuanya pembawa sifat, tidak ada yang normal. Ini gen laki-lakinya sangat kuat memang sebagai pembawa, nanti anak-anaknya membawa sifat. Pasangan pembawa sifat talasemi berisiko menurunkan penyakit talasemi kepada anak kandung dan keturunannya. Orang dengan talasemia minor atau pembawa sifat tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala. Nggak ada masalah, tapi begitu dicek secara laboratorium ternyata ada indikasi untuk mengalami, ada tanda bahwa dia itu adalah menderita talasemi minor atau sebagai pembawa sifat. Kemudian hemofili, itu penyakit gangguan faktor pembukaan darah dalam tubuh yang menyebabkan perdarahan sulit berhenti dan berlangsung lebih lama. Ini biasanya disebabkan karena faktor pembekuan, gangguan faktor pembekuan. Penyakit ini diturunkan oleh salah satu atau kedua orang tua kepada anak kandung dan keturunannya.
ya, jadi diturunkan oleh orang tua ke anaknya. Pada wanita hamil, ya, bersifat resesif, ya, sebagai pembawa sifat, sedangkan pada laki-laki muncul sebagai gejala ringan atau bahkan sampai berat. Kalau pada perempuan tadi adalah bersifat resesif atau pembawa sifat, tapi kalau pada laki-laki dia sebagai penderita atau dia muncul gejala ringan bahkan mungkin berat. Gejala hemofili yang pertama adalah perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama, misal pada luka cedera, operasi, cabut gigi, pasca suntikan, pasca imunisasi suntik, ya. Dan tingkat keparahan tergantung pada jumlah faktor pembukaan di dalam darah, ya. Jadi berapa faktor pembukaan darah nih yang bermasalah atau terganggu, ya, atau tidak ada atau kurang, itu akan menentukan tingkat keparahan daripada hemofilinya. Gejala lain berupa memar pada kulit bila terbentur, persendian bengkak dan nyeri, mimisan, sering muntah, sakit kepala, cepat lelah, dan penglihatan ganda. Ini gejala yang muncul dari hemofili. Nah, dampaknya apa pada hemofili? Jika salah satu calon pengantin merupakan pembawa sifat atau penderita hemofili dan kelak hamil, maka berisiko melahirkan bayi laki-laki dengan hemofili dan anak perempuan dengan pembawa sifat hemofili. Ya, ingat, jika salah satu calon pengantin sebagai pembawa sifat, salah satu sebagai pembawa sifat atau penderita, maka anaknya adalah, kalau laki-laki dia penderita hemofili, kalau anak perempuan adalah pembawa sifat. Pencegahan hemofili bagi calon pengantin itu mencegah kelahiran anak dengan hemofili, ya, mencegah kelahiran kayak sama seperti tadi dengan thalassemia, dicegah supaya tidak terjadi kelahiran atau kehamilan. Yang pertama, screening atau deteksi dini hemofili sedini mungkin atau sebelum menikah pada calon perempuan dan calon laki-laki untuk mengetahui apakah merupakan pembawa sifat atau penderita hemofili. Jika salah satu calon pengantin merupakan pembawa sifat atau penderita hemofili dan memutuskan untuk tetap menikah, anjurkan untuk menggunakan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan. Ini secara genetik, ya, hemofili, ya, secara sel darah merah normal adalah tampak seperti ini, ya, bagus. Kalau yang terjadi perdarahan dan darah membeku cepat, ya. Sedang ini kalau kondisi sehat. Kalau hemofili, sel darah merah normal, kemudian kalau terjadi perdarahan ada darah keluar, pecah, ya. Kemudian kalau darah tidak bisa membeku, tetap ada terjadi perdarahan. Apabila salah satu pasangan adalah hemofili, penderita hemofili atau pembawa sifat, maka berisiko menurunkan hemofili kepada anak kandung dan keturunannya. Orang dengan hemofili tampak sehat dan tidak dapat menunjukkan, kadang tidak muncul gejala. Ini yang untuk hemofili. Nah, kemudian tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum adalah penyakit tetanus yang menyerang bayi baru lahir. Penyebabnya adalah Clostridium tetani atau bakteri yang dapat menghasilkan racun yang dapat menyerang otak dan sistem saraf. Bakteri biasanya ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Ini gejala yang muncul biasanya adalah rahang dan otot wajah kaku seakan terkunci. Biasanya muncul pada hari kedua sampai ketiga pasca lahir. Bayi tidak bisa menyusu, kemudian spasme atau kaku dari otot tubuh secara menyeluruh sehingga menyebabkan tubuh bayi melengkung. Kemudian kejang yang dipicu bisa dari suara, cahaya, ataupun sentuhan. Dampaknya apa terhadap bayi, yaitu henti nafas, bahkan sampai terjadi kematian bayi. Bagaimana pencegahan untuk tetanus ini adalah dengan pemberian imunisasi tetanus toksoid pada calon ibu atau pada wanita usia subur. Ini di sini ada screening status imunisasi tetanus toksoid. Jadi tiap mus atau wanita usia subur usia 15 sampai 49 tahun
diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi TT atau T5 lengkap ya. Jika status T-nya belum lengkap, maka calon pengantin perempuan harus melengkapi status imunisasi terlebih dahulu ke puskesmas. Sebelum imunisasi dilakukan penentuan status imunisasi melalui screening terlebih dahulu. Ya, pemberian imunisasi tetanus dasar tidak perlu diberikan. Apabila T-nya sudah mencapai 5, yang harus dibuktikan dengan buku kesehatan ibu dan anak. Dari riwayat buku kesehatan ibu dan anaknya, bagaimana, kapan diberikan imunisasi TT dan sebagainya. Buku kohort ya, maupun rekam medis calon pengantin yang bersangkutan. Ini intinya apakah pernah imunisasi TT-nya itu lengkap atau tidak. Ya. Kriteria penentuan status imunisasi tetanus: bila pada waktu bayi terbukti pernah mendapatkan DPT HB HIB 1, dicatat sebagai T1. Kemudian mendapatkan DPT HB HIB 2 dicatat sebagai T2. Kemudian mendapatkan DPT HB HIB 3 pada usia baduta bawah 2 tahun dicatat sebagai T3. Ini calon ibunya ya, perempuan, calon pengantin perempuannya. Ya. Kemudian sehingga pemberian DT dan TD di sekolah dicatat sebagai T4 dan T5. Masih ingat mungkin pada saat di sekolah dasar perempuan semua yang disuntik ya, kelas 4, 5, 6 ya biasanya. Tapi laki-lakinya tidak disuntik. Ya, ini pemberian imunisasi DT dan TD di sekolah. Bila tidak terbukti pernah mendapatkan suntikan DPT HB HIB pada waktu bayi dan baduta, maka DT dicatat sebagai T1. DT tadi yang pada sekolah ya, yang tadinya adalah T4, T5, maka kalau tidak terbukti untuk pada bayi dan baduta tidak terdeteksi adanya DPT HIB dan lain tadi, maka dicatat pada waktu DT di sekolah itu adalah T1. Nah, ini imunisasi TT lewat subkutan ya, dan dosis 0,5 untuk mencegah tetanus neonatorum dengan rinciannya. Ini status imunisasinya. Status imunisasi tetanus jatin di sini ada T1, T2 sampai T5. T1-nya interval minimal pemberiannya tidak ada, lama perlindungannya pun tidak memberikan perlindungan. Sedangkan kalau T2 adalah 4 minggu setelah T1. Ini memberikan perlindungan 3 tahun, sedangkan T3 6 bulan setelah T2 dan memberikan perlindungan 5 tahun. Kemudian T4 adalah 1 tahun setelah T3 dan mempunyai masa perlindungan adalah 10 tahun. Sedangkan T5 adalah rentangnya atau intervalnya adalah 1 tahun setelah T4. Ini memberikan perlindungan lebih dari 25 tahun. Ya, selama wanita usia subur ini dia terlindungi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk screening ya, masalah dan gangguan kesehatan pada ibu hamil dengan pada ibu hamil ya, atau premarital screening ya. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.